Ini saya review ulang Om Aris. Disampahkan, ditaruh di kandang kotak dari bahan-bahan materi dasar yang belum ada, ataupun kita belum tahu lobet ini akan jadi apa nih. Misalkan ke minor, ke nada kering itu Om Aris. Om Aris pernah dengan sistem seperti itu, lobet itu jadinya nggak ke nada kering, jadinya ke sardot ataupun bunyi standar itu? Pernah sih. Buang telur biasanya tak single. Langsung single. Iya. Pernah nggak Om dengan sistem itu gagal pernah? Ada juga. Yang namanya juga materi Om Yokan. Itu kita kan nggak tahu. Hanya materinya itu seperti apa. Baik teman-teman Lobet Mania, jadi hari ini saya kedatangan tamu rekan lama dengan Om Aris Kangen, masih sendiri lagi dengan Om Sinyo yang dulu ya Om Aris. Om Sinyo pripun kabar ya Om Aris? Baik Mas. Sehat selalu. Sehat. Om Aris, aku pengen review ulang tentang step-step jenengan dengan setting kangen itu ya dulu ya. Iya. Om Aris, kalau menurut Om Aris nih, dengan jenengan sistem jantan di kandang kotak, betina di sampingnya, itu pembentukan apa sih Om Aris? Kalau itu sebetulnya itu karena materi yang tak kerjain, tak rawat burung-burung yang masih biasa. Jadi itu tujuannya artinya itu untuk pembentukan dasaran birahi. Pembentukan birahi? Iya, dasaran birahi dari materi jantan tersebut. Agar birahinya Ya, up terus? Birahi itu tetap di tahapan tinggi, dalam artian makanya saya kan pakannya pakan tinggi juga. Pakan kencang? Nah, pakan kencang. Baik. Pakan kencang, jadi tujuannya biar birahi itu tetap tinggi, dia tetap up terus. Itu untuk lobet yang masih bahan? Masih bahan ya. Baik. Berarti rata-rata kan Om Aris kan pembentukan jantan seperti itu hanya disampahkan. Ini saya review ulang Om Aris. Disampahkan, ditaruh di kandang kotak dari bahan-bahan materi dasar yang belum ada, ataupun kita belum tahu lobet ini akan jadi apa nih. Misalkan ke minor, ke nada kering itu Om Aris. Iya, betul. Om Aris pernah dengan sistem seperti itu, lobet itu jadinya nggak ke nada kering, jadinya ke sardot ataupun bunyi standar itu? Pernah juga. Ya, karena kita kan juga nggak tahu asalnya burung itu bisa ke arah konslet atau enggak, atau cuman gacor atau kan belum tahu juga, karena materinya kan dari materi biasa gitu loh. Baik Om Aris. Om Aris, sistem tempel dengan betina di kandang kapsul, jantannya di kandang kotak ini kan sampingnya ini kan Om Aris itu kan pindah-pindah, ganti-ganti kadang atas, kadang bawah. Yang waktu kita unggah dulu itu berarti betina cuma satu Om? Betina itu paling saya di rumah itu ada 1 atau 2, paling banyak itu 3. Jadi enggak setiap jantan punya pasangan sendiri, itu enggak. Cuman tujuannya itu kan buat micu aja Mas. Buat micu birahinya? Iya. Oh, berarti itu bukan untuk pasangan nantinya? Bukan pasangan, tapi cuma sekedar untulan lah berarti. Sama naikin birahi itu? Birahi ya. Berarti tetap dipindah-pindah ya Om, karena Om Aris waktu itu kan kandang kotaknya ada 3 sap tuh, atas, tengah, bawah. Ya, berarti biasanya aku paling enggak 5 kandang kotak, sekali garap kan 5 kandang kotak. Paling betinanya ya itu 2 atau 3, kadang ya 1, nggak mesti juga. Terus dipindah-pindah tok itu Om, dioper-oper tok itu. Bahkan betina itu pun pernah dikawin semua gitu loh. Oke. Baik Om Aris. Om Aris, misalkan nih dari teman-teman dengan nyobain sistem seperti ini, karena teknik ini kan nggak semuanya lobet cocok ya Om. Iya. Nah misalkan nih dari proses seperti itu, perlu nggak sih Om untuk penggacoran untuk disendirikan lagi, itu perlu nggak? Itu nanti untuk step berikutnya Mas. Jadi kalau sistem kangen itu menurut saya kan dasaran untuk istilahnya pembentukan dasaran birahinya jantan itu gitu loh. Setelah itu kita rasa itu untuk birahinya itu udah enak, kadang ada yang langsung keluar gacor, kadang ada yang cuman sekedar misalnya kayak sardot juga bisa ada. Jadi itu biasanya step-stepnya setelah model tempel sistem kangen itu, kalau udah sekiranya 3 bulan atau berapa bulan belum ada perkembangan, tak kawin ke Mas. Oh, dikawin? Iya, tak kawin ke sama sing pasangan itu.
Meskipun belum rajin bunyi Om Aris? Iya, tak kawin ke tujuannya kan buat itu, misalnya melepas birahi yang dia udah selama ini di pondasi itu, didata. Sekiranya dia agak lari ke bunyi ya itu dikawin ke. Tapi ada juga yang pakai langsung dia mau keluar birahi ke bunyi, terus gacor keluar, itu ada juga. Oh gitu. Ya. Berarti kalau analisa ya Om, prosesnya Om Aris ini termasuk gambling ataupun jackpot, syukur-syukur jadi. Betul. Memainkan birahinya dengan pakan kenceng, nggak tahu itu jantannya cuma nyepah-nyepah ataupun ngeloloh-ngeloloh, kalau nggak ada perkembangan jenengan coba kawinkan, ya. Terus sendirikan lagi. Atau masih sistem tempel lagi? Single. Setelah buang telur biasanya tak single Pak. Langsung single? Iya. Pernah nggak Om dengan sistem itu gagal pernah? Ada juga, yang namanya juga materi ombyokan, ibaratnya kita kan nggak tahu misalnya materinya itu seperti apa. Ini kan cuma sekedar feeling kita serap dengan materi itu, kita ambil, kita olah kan gitu aja Mas, kita rawat. Gitu ya Om? Iya. Beda lagi kalau kita beli sudah keluar nada kering. Jadi gitu enak. Enak ya tinggal. Iya. Itu pun masih pusing Om Aris. Iya. Ya. Baik. Om Aris, berarti kalau Om Aris nih, menurut Om Aris, kalau proses lobet terutama jantan ini lebih baik itu prosesnya digacorkan dulu atau memainkan birahi yang jenengan sampaikan tadi, diapin terus itu? Kalau menurut saya pribadi tetap main di Mas. Di birahi dulu. Berarti karena apa? Burung yang jantan yang misalnya kita rawat, kalau udah dasaran birahinya udah enak, dia nantinya kalau udah mau ke gacoran itu dia lebih awet untuk birahi bunyinya, kebunyinya itu lebih awet, jadi nggak gampang lepas gitu. Berarti bentuk birahi nesek itu ya Om. Baik Om Aris, pembentukan birahi jantan ini kan kadang-kadang cuma nyepah-nyepah, garu-garu seperti itu. Om Aris tujuannya untuk naikin birahi itu? Iya. Oh di situ toh? Iya di situ, tapi kan kita nggak tahu materi burung persatu kan belum tahu kan. Ya, makanya saya cerita tadi, ada yang dia itu kalau udah birahi up terus, dia langsung lari ke bunyi juga ada. Dia cuma sekedar masih birahi seperti itu, monoton terus seperti itu ya ada. Bisa jadi saya cuma tidur juga ada gitu loh. Ya tinggal kita yang rawat, pintar-pintar kita yang rawat, misalnya menyikapi materi-materi yang seperti itu. Oh ini harus diginiin, oh ini harus diginiin, kan harus tahu gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita rezeki ngepasi pas materi jantan yang enak ya birahi, begitu birahinya dia langsung lari ke bunyi, terus keluar gacornya ada yang cuma sekedar tadi yang cuma monoton birahi seperti itu aja ada. Nah kalau birahi yang monoton seperti itu atau bahkan tidur biasanya kalau udah kelamaan proses di situ saya kawinkan dulu Mas. Kawinkan, buang telur, setelah buang telur kita single. Oh gitu. Nah tak single itu bisa di dalam satu ruangan sendiri, bisa di dalam koloni satu ruangan juga bisa. Tapi poinnya di singlenya itu. Gitu. Ya. Baik. Om Aris, kalau proses seperti itu, Om Aris ini berdasarkan feeling ataupun lihat di ombyokan itu sudah ada bunyi sekali dua kali, atau wes asal ngacak ombyokan murah tak ambil tak poles gitu Om Aris? Biasanya saya kan yang dulu setelah kita bahas, biasanya kan saya identik dengan jantan yang tua. Oh jantan tua? Jantan tua, apalagi bekas ternaan kalau bina. Nah biasanya kalau ombyokan ya biasanya dia model receh aja dulu Mas. Oh receh? Rajin bunyi aja, walaupun pendek-pendek. Biasanya kita diombyokan gitu toh, kita ambil burung, jangan langsung tegang, coba digurahi gitu lah, biar dia panik. Kalau dia panik posisi mau bunyi, biasanya kan tipikalnya burung-burung, misalnya burung rajin gitu. Kayak burung latah itu ya Om ya? Betul. Iya. Baik, kembali ke cerita yang dulu itu, siapa Om yang jenengan punya player betina sudah bocor, terus jenengan tempel dengan jantannya pun itu jantan sayur. Yang terjadi tegar ya? Nah tegar. Kalau tegar itu kan berarti kan jenengan nggak tahu itu burung prospek atau nggak tahu.
nggak tahu itu tujuannya kan. Itu awalnya saya jaga kawinnya sama betinane yang player itu, ada yang Sumbi namanya dulu. Si betinanya. Iya. Berarti untuk tempelan yang gacor itu juga pengaruh baik untuk si jantan ya Om? Iya, itu kan buat micu juga Mas. Oh gitu. Tapi pada akhirnya yo sing playerku itu nggak bunyi Mas. Yang si betinanya Iya, itu. nggak bunyi. Awal-awalnya bunyi. Tujuannya saya waktu itu kan emang fokus di playernya yang betina itu. Jadi setelah bisa tempel seperti itu, malah jantannya yang keluar Tegar. gacornya. Berarti Ya. Tegar nggak pernah ngawin Om? Itu kawinnya yang terakhir. Pas waktu dia isanya udah keluar gacornya baru tak. Oh baru jenengan kawin kan. Kalau awal-awalnya cuman kayak di masterin sama si betina Iya, ya Om? cuman ya sistem tempel bisa seperti itu. Terus pada akhirnya ya tadi yang tak ngomong Mas. Ya kalau jackpot ya seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak tahu materi jantan, ternyata bisa langsung larinya ke bunyinya itu, ke gacornya itu. Om Aris waktu itu Tegar jenengan di ruangan sendiri sama betinanya? Enggak tahu Mas. Campur? Campur koloni kandang kotak. Kelihatan burung lain gitu? Iya. Terus posisi Tegar itu kan di kandang kotak, si betinanya yang player itu di kandang kapsul. Iya. Nah di situ jenengan setelah tahu nih si Tegar di masterin sama si betina, terus itu bunyinya itu jenengan ketika iseng-iseng jenengan cabut atau di kandang kotak itu langsung bunyi Om? Waktu itu Mas, awalnya dia cuma sekedar bunyi pendek-pendek Di kandang kotak? kandang kotak. Setelah waktu itu ya emang faktor jackpot dan nggak sengaja aku udah ngejengkeli playernya nggak jalan-jalan lapangan. Tujuan tak ternak ngawin, begitu ngawin langsung keluar dobelan gitu loh. Waktu si Tegar bunyi pendek-pendek. Oh. Jadi dia nggak keluar gacor dobelan di awal, malah dia dobelannya itu malah keluar setelah kawin. Oh gitu. Iya, yang saya tak maksud materinya yang berbeda-beda. Kita lihat materi, kita lihat nyikapinya seperti apa, kan karena itu kita nggak tahu materinya seperti apa. Oh gitu. Baik. Ya, Om, itu termasuk jackpot. Oke Om Aris ya. Iya. Itu pun nggak tentu bisa diulangin Ya, lagi. bisa. Makanya kan kita harus misalnya pintar-pintar menyikapi. Kalau udah didasari budayanya seperti itu, kita larinya kemana, proses stepnya berikutnya seperti apa, kita harus tahu juga. Makanya kan stepnya kan tadi, kalau yang semisal nggak larinya langsung ke gacoran atau mau bunyi gacor atau bahkan keluar dobelan, ya biasanya kalau yang monoton tak kawinkan itu buang telur. Buang telur. Kalau setelah buang telur, insya Allah suaranya keringnya dapet, misalnya gacornya juga tambah enak, biasanya seperti itu. Om Aris, setelah Tegar jenengan kawin kan ada prosesi lagi nggak Om? Cabut pasang atau disinggel lagi? Itu kan waktu itu Tegar begitu ngawin, dia kan langsung ngunci di konsletnya Mas. Oh iya, oke. oke ya. Keluar ya. Oke ya Makanya Om. itu kalau Tegar itu jackpot hitungannya. Nah, proses yang berikutnya sama, tapi nggak seperti Tegar. Dia nggak mau ngunci langsung begitu kawin ngunci nggak. Jadi dia keluar gacornya dulu. Gitu. Baik. Om Aris, rata-rata yang sepengalamanku aku ngonten ke teman-teman Lobet Mania ini kan banyak jantan itu dijemur kencang Om Aris. Om Aris pernah ataupun ada stepnya itu Om, jemur kencang? Kalau saya main jemur itu diproses setelah pendasaran birahi itu. Setelah sistem tempel itu? Iya, setelah sistem tempel, pendasaran birahinya udah merasa up biasanya. Baru tak misalnya habis buang telur itu, buang telur single, ya posisi pas single itu tak jaga kawinnya biar tetap gacor sama diimbangi dengan jemur. Oh gitu. Iya, jemur, dia mandi sendiri boleh, kita mandiin juga boleh. Oh gitu. Iya. Baik. Berarti Om Aris itu waktu pertama itu pembentukan dasar birahinya jenengan mainkan yang up terus, meskipun dia belum ada pasangan, berarti nanti endingnya tetap carikan pasangan dulu? Enggak. Itu kalau untuk dikawinkan terus untuk dijemur itu kapan Om? Ya setelah itu birahinya yang tadi yang tak kawinkan kan dengan catatan yang monoton Mas. Monoton. Ya, yang monoton, nggak kelihatan misalnya prospek untuk gacornya. Jenengan kawinkan. Ya. Baru yang itu pakai
pakai tas single main jemur. Main jemur. Iya. Tapi kan dia tanda kutip kan dasarannya udah ada, gitu. Dasaran birahinya. Feeling nih Om Aris, feeling ataupun kriteria lobet yang akan konslet itu kalau dari dasar birahi menurut Om Aris itu yang seperti apa? Garuk-garuk atau seperti apa? Nyepah-nyepah apa ngeloloh-ngeloloh itu? Kalau biasanya dia nggak begitu aktif untuk nyayap atau apa, untuk vektor lah, bisa dikatakan vektornya begitu kuat. Dia udah identik burung itu mapan diem. Oh, mapan diem. Mapan diem, dia cuman kadang kecap-kecap, kadang dia langsung sekali bunyi. Walaupun belum ada dobelan. Oh, gitu. Tapi walaupun pendek-pendek itu enggak apa-apa. Nah, baru tak step seperti itu. Oh gitu. Baik. Om Aris, ini terima kasih untuk masukannya. Aku minta poin-poinnya biar buat teman-teman kan kadang-kadang yang ngikutin di channel ini, Om Agus saya pakai sistem kangen sudah lama nggak jadi-jadi, bahkan nggak gacor-gacor Om. Nah ini biar lebih enak gimana Om, karena kita kan pengen yang namanya teman-teman itu merasakan minimal lah lobetnya gacor. Gitu. Bocor dulu lah, nggak usah ke konslet, bocor dulu, syukur-syukur bisa untuk sawang-sawangan di rumah, teman ngopi itu lebih baik gimana Om? Lebih enaknya ya itu tadi, setelah udah nerapkan sistem kangen itu ternyata belum ada hasil langsung keluar gacor, berarti kan itu berarti yang ngelakuin, yang rawat itu kan belum dapat jackpot. Nah, saya sarankan yaitu buang telur, single lagi, habis itu main jemur, main mandi itu. Oh gitu. Iya. Kalau Om Aris mandiin itu pakai kuyup berapa kali itu? Spray aja Mas. Spray Buat mancing dia mandi. Kalau dia kena spray gitu aja, kadang mandi sendiri di cepuk air minumnya kan, gitu. Nanti kalau misalnya udah kering, semprot lagi aja. Oh gitu. Iya. Itu tiap hari atau seminggu sekali? Kalau bisa tiap hari. Kalau bisa tiap hari. Kalau nggak sempat? Kalau nggak sempat, misalnya kalau pekerja seperti saya itu kan biarin aja. Yang penting kasih cepuk yang besar aja. Berarti posisinya tetap kembali ke single lagi. Iya. Single. Prosesnya penggacoran. Baik. Tapi kan single setelah dia terbentuk dasaran birahi itu biasanya lebih ada kelihatan Mas bakatnya. Kelihatan hasilnya. Kelihatan hasilnya. Beda kalau kita misalnya proses yang dasaran birahinya belum ada, sekalipun dia bisa gacor itu gampang lepas biasanya. Gitu. Apalagi dia dikawinkan gitu hilang gacornya. Biasanya seperti itu. Yang pengalaman sudah seperti itu Mas. Baik Om Aris. Om Aris setelah jenengan pasangkan sama betina ataupun dikawinkan terus di single itu nanti endingnya jenengan carikan betina yang nggak bisa dikawin atau jantan sama jantan dulu, atau harus jenengan wajib untuk ngawin si betina itu Om Aris? Kalau belum keluar dobelan, biasanya setelah single, biasanya aku tak jaga kawinnya Mas, tak pasangin paut, lepas paut. Betina. Kalau enggak jantan, betina sama aja, yang penting dia mau akur. Oh berarti intinya belum bisa ngawin dulu? Iya. Jaga kawinnya aja. Jaga, maksudnya jaga di birahinya lari ke bunyi dulu gitu? Iya betul. Baik. Doping pakai Om Aris? Dopingnya tetap sama Mas yang dulu. Oh Om doping, aku lali Om. Madu biasa. Oh madu kelanceng itu ya. Baik. Madu aja. Om Aris jual madu kelanceng itu? Saya malah beli. Jual. Jenengan beli? Beli konsumsi sendiri. Oh, kan rata-rata susah Om nyari madu itu. Berarti kalau misalkan dari teman-teman pesan dari Om Aris bisa ya? Saya dapat dari desa Mas. Dari desa? Kampung ya. Pesan dari orang-orang kampung itu. Oh gitu. Memang agak susah carinya, apalagi yang murni kan. Terus pemberian madunya? Saya seperti yang dulu kita bahas, misalnya tiap hari? Tiap malam. Oh tiap malam? Seminggu paling 2 kali. Gitu. Iya. Baik buat konsumsi yang rawat juga burungnya Om Aris. Iya bagus juga. Baik Om Aris, terima kasih untuk masukannya. Ini hanya sekedar update karena dari teman-teman menanyakan poin-poin dari setting kangen ini, ada yang berhasil, ada yang belum, itu tetap kembali dari materinya. Jadi menurut Om Aris ini selama kita proses dari mengolah birahinya ini, si jantan ini larinya kemana, maksudnya gitu Om Aris ya? Ada yang minor, ada yang nyardot, ada yang cuman tidur. Pesan saya juga kalau teman-teman yang sudah dapat materi, udah ngacor, udah birahinya enak,
Ya jangan main tempel pisah seperti itu, langsung aja ke perawatan step yang terakhir itu tadi. Yang tadi dicarikan betina Main lepas paut. sumur, lepas paut gitu. Jadi biar jaga kawin nih gitu. Jaga biar gak kawin tapi dia kebunyi. Kebunyi. Iya. Tapi harganya lumayan Om Aris Iya, ya. makanya kalau seperti saya sendiri kan nggak kuat Mas beli yang bahan yang bagus-bagus, yang mahal kan nggak kuat. Makanya kan ya caranya ya seperti itu aja. Om Aris terima kasih untuk masukannya. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Ada timnya Om Aris? Ya tetap 1 juta Mas. Oh 1 juta SF ya. Semoga jenengan beserta keluarga, beserta tim 1 juta SF semua sehat selalu. Assalamualaikum.